Oke, terima kasih. Kami dari kelompok ingin menjelaskan tentang program simple smoothing yang telah kami buat. Oke, di sini saya jelaskan sedikit tentang indeks HTML. Di sini kami membuat tampilan untuk ditempelkan ke web browser. Dan dimana di sini kami memiliki tampilan, kami memiliki input dua masukan. Yang pertama ini masukkan jumlah data. Kami membuat ID dengan input data, dan untuk masukkan nilai alpha ini kami membuat ID n alpha. Kita masuk pada program JavaScript-nya. Di sini kami membuat function dengan nama generate data, dan di mana function ini kami buat untuk membuat agar input data ini memiliki jika diklik akan muncul data-data yang akan kami isi. Nah, di sini yang pertama kami membuat variabel dengan nama input data, terus diikuti dengan parsing dokumen determine by ID. Nah, di sini kami mengambil input data yang ada di dalam ID input data ini. Nah, kami mengambil dan memasukkannya ke dalam variabel input data dengan sudah di parsing atau dibulatkan nilainya ke integer. Terus di akhir ini kita ambil value-nya. Jadi value-nya langsung dimasukkan ke dalam variable input data ini. Nah, kedua, kita membuat sebuah variabel lagi dengan nama data input div. Dan kita mengambil data input yang ada di sini. Nah, kita akan memanipulasi dokumen HTML ini. Kita akan mengisi elemen yang ada di dalam data input ini menggunakan JavaScript. Nah, terus di sini kami membuat sebuah perulangan, di mana perulangan ini nilainya dari 1, terus akhirnya itu yang diinputkan data ini yang dimasukkan nilai dari value yang kita isi. Jadi misalkan value yang kita isi di sini adalah 4. Panjang datanya berarti ada 4, sama dengan 4. Dia akan melakukan iterasi sampai panjang datanya ada 4. Nah, terus di dalam iterasi ini apa yang akan dibuat? Nah, di sini kami membuat sebuah variabel dulu, terutama variabel dengan dokumen. Di sini kita membuat sebuah elemen baru menggunakan JavaScript. Kita buat dengan nama label, terus labelnya ini kita kasih text content di dalamnya. Nah, terus kita kasih string data, terus variabel p-nya kita tarik dari sini, kita tarik ke dalam sini. Artinya berapa panjang data yang akan dimasukkan ke dalam ini indeksnya. Nah, selanjutnya di sini kami membuat sebuah variabel baru lagi namanya input. Kita buat lagi sebuah elemen input, kita buat dengan tipenya number, terus placeholder-nya, terus ID-nya datanya. Nah, setelah kita buat di sini tidak akan muncul kalau tidak kita append child. Ini append child ini untuk menambahkan elemen yang telah kita buat. Ini kan di sini elemen yang kita buat di sini ada label input. Nah, di sini untuk memunculkan label dan input ini ke dalam dokumen, kita memerlukan append child, metode append child untuk memasukkannya ke dalam dokumen HTML. Dan untuk program selanjutnya akan dilakukan teman saya. Baiklah, di sini saya melanjutkan program yang tadi. Di sini kami menambahkan fungsi dari input case.
Di dalam fungsian forecast ini kita menambahkan variabel dari N alpha, yaitu di sini kita menambahkan dari bilangan desimal dan mengambil data dari N alpha dengan cara kita memakai dokumen get elemen by alpha, yaitu datanya kita ambil dari sini N alpha ID, dan kita mengambil value untuk value yang akan kita isi, dan kita menambahkan cons result div. Di sini kenapa kita menggunakan result div, karena di data sini kami hanya membuat seperti ini karena kami ingin belum mengisi apa-apa di dalam result tersebut. Jadi sebentar kami ingin mengisi sesuai keinginan kita, yaitu dengan memakai result. Karena itu kami memakai result, dan selanjutnya kita berlanjut pada perulangan, yaitu di mana N alpha kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka result div-nya dia akan memunculkan, atau di dalam 3 tersebut, maka dalam kategori true, contoh kita memakai lebih dari 1 atau kurang dari 0 atau mungkin apa, maka dia akan memunculkan atau menemukan masukkan tingkat sampling yang valid atau non. Sini kita coba, di sini kita contohkan, di sini kita mengisikan 2, yaitu dalam sifat true karena lebih dari 1, maka dia akan timbul masukkan tingkat sampling yang valid, yaitu seperti yang saya katakan tadi, kita harus mencari dari false yang ada di sini. Kita tidak boleh antara salah satu atau true dari sini, maka dia akan timbul sampling yang valid dan non true. Dan kita masuk pada selanjutnya, yaitu kami menambahkan variabel dari input data, yaitu di version ini atau bilangan bulat. Di sini kami mengambilkan segmen input data dari sebelah, yaitu dari sini. Di sini input data ini ada input data yang akan kita input, kita value, dan terus kita menambahkan juga untuk dari variabel data dengan memasukkan rel, yaitu dengan cara kita melakukan perulangan, yaitu dengan indeks. Apabila indeks yang kita lakukan, indeks yang kita berikan satu dengan panjang data yang ada pada input data yang ada di sini. Jadinya di sini kalau kita memberikan 1, kita akan mengikuti pada input data, yaitu kita akan mengikuti pada input data panjang input data. Jadinya di sini kalau contohnya 1, input data yang ada di sini adalah contoh 3 atau 5, maka dia akan mengikuti panjang data. Jadinya di sini kami mengambil dari data di sini yang ada pada variabel di sini, dan jadinya di sini kami menggunakan data input ini pada di sebelah, yaitu data input ini karena kan ini yang akan kita masukkan data sesuai keinginan kita. Dan selanjutnya kita masuk pada percabangan lagi, yaitu dimana data yang kita tidak masukkan, maka dia akan timbul masukkan semua nilai data yang valid, yaitu dengan cara kita masukkan result div, ya result itu dengan fungsi inner HTML yang ada pada di atas ini. Kita menggunakan data ini karena apabila kita tidak memasukkan data sesuai yang ada pada di sini, maka dia akan menimbulkan masukan semua nilai data yang valid, lalu kita return, dan setelah itu data post, jadi kita input data. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan. Di sini kami dari kelompok akan menjelaskan dengan cara hitung ramalan dengan metode simple smoothing. Di sini kami membuat variabel sn atau sebenarnya data len. Jadi n merupakan panjang data, kemudian ada forecast array data 0. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada rumus, ada for let sama dengan 1 kemudian panjang data, dan kemudian for xn sama dengan n alpha kali data, kemudian parameter array t dan n alpha forecast. Kemudian di sini forecast push digunakan untuk push forecast ke forecast I. Selanjutnya bisa dilihat kembali di sini kami menggunakan belakang koma
di dalam parameter. Dan selanjutnya kami menampilkan hasil dari ramalan result. Hasil ramalan bisa dilihat di forecast dan sebagainya. Dan demikianlah penjelasan kami terkait program atau script yang sudah kelompok kami buat. Oke, selanjutnya di sini kami akan mencoba memasukkan data ke dalam sini, ke dalam jumlah data, dan kita akan masukkan juga nilai alfanya. Nah, di sini sudah ada contoh. Di sini kita memiliki 5 data. Data yang pertama itu 13, data yang kedua 24, data yang ketiga 33, data yang keempat 21, data yang kelima itu 22. Nah, dan di sini untuk tingkat smoothingnya di sini 0,3 kita ramalkan, dan hasil ramalan ini yang pertama 13, terus 16,30, 21,22, 21,45. Dan ini adalah program yang kami buat, program simple smoothing yang sederhana, dan terima kasih banyak.